Heyo brother and sister, kembali lagi di channelnya Jadul. Oke, kali ini Jadul akan melanjutkan filmnya berjudul Sweet Combat yang part kedua. Oke lah, tanpa banyak bacot, kita langsung saja menuju ke videonya. Salah了，怎么着？一看就知道难吃。 Ma Yichen beralasan jika penyajiannya buruk hingga selera makannya sudah hilang. Dia juga menyuruh Bing Tian untuk bertanggung jawab dan membayar semua tagihan makanan tersebut. Namun beruntungnya dia juga dibela oleh Sun Hao dan temannya yang memang tak suka dengan keberadaan Yichen yang sok jago. Tak lama kemudian Kapten Yichen pun datang dan memarahi anak buahnya tersebut. Mau tak mau Yichen pun akhirnya pergi dari kedai itu dengan perasaan kesal. Sang kapten sendiri terlihat cukup malu dengan kejadian tersebut dan juga dia meminta maaf kepada Ming Tian. Setelah kejadian yang melibatkan Ming Tian dan Yichen, dua sahabat Fang Yu mengawal Ming Tian untuk pulang. Sesamanya di sana, mereka dikejutkan dengan kehadiran Fang Yu yang sudah berada di dalam rumah Ming Tian dan sedang bermain dengan adik-adiknya. 方宇学姐，方宇，你去哪里弄来的？我 Lalu mereka pun mulai berkumpul untuk makan bersama. Saat itu salah satu teman Fang Yu bertanya tentang apa yang sudah terjadi. Namun sahabat Fang Yu yang tomboy seolah sudah mengerti tentang situasi tersebut dan berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. 是谁啊？干嘛？那么多话。 Sepulangnya dari sana, si cewek tomboy mempertanyakan apa yang terjadi terhadap Fang Yu sampai-sampai dirinya bisa berubah drastis. Dia menebak jika Fang Yu sudah jatuh hati kepada Ming Tian. Akan tetapi karena rasa malunya, Fang Yu menutupi hal tersebut dan beralasan jika Ming Tian bukanlah orang yang menarik baginya. Namun Ming Tian tak sengaja mendengar percakapan mereka dari kejauhan. Dia pun menyadari dan tak lagi berharap untuk bisa dekat dengan Fang Yu. Di keesokan harinya, perpustakaan kampus menjadi gempar di saat Fang Yu tiba-tiba masuk dan terlihat seperti akan mencari sebuah buku. Dan benar saja, Fang Yu secara diam-diam mengambil beberapa buku dengan tema percintaan. Baru saja dia mulai akan membacanya, tiba-tiba Ming Tian menghampirinya secara spontan. Di sini Fang Yu terlihat sangat gugup meskipun Ming Tian hanya ingin mengajaknya berbicara tentang sepeda pemberiannya. Ming Tian berkata jika dirinya tak mau menerima sepeda tersebut tanpa berbuat apapun. Oleh sebab itu dia menanyakan kepada Fang Yu apakah ada bantuan yang bisa dia lakukan untuk menebus sepeda tersebut. Kegugupan Fang Yu pun perlahan menghilang di saat mendengar perkataan Ming Tian yang tak seperti biasanya. 我还要打工，先走了。 方宇， Dia pun memutuskan untuk curhat tentang masalah percintaannya kepada salah seorang dosennya. Akan tetapi di sini dia menggunakan nama samaran. Setelah mengetahui permasalahannya, dosen tersebut mengatakan jika orang yang disebutkan oleh Fang Yu itu kemungkinan akan meninggalkan dirinya. Mendengar hal itu, seketika Fang Yu menjadi sangat panik dan kembali meminta saran lanjutan, di mana dosen itu akhirnya menyuruhnya lebih berani untuk menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka berdua. Pada saat perjalanan pulang, Fang Yu masih memikirkan tentang masalahnya tersebut. Namun tiba-tiba dia membayangkan jika mereka berdua sedang berjalan-jalan menikmati es krim bersama dan juga melakukan hal-hal seru lainnya. Namun imajinasi tersebut tak berlangsung lama karena dirinya seketika tersadar dan tersipung malu. Di sisi lain, permasalahan kembali terjadi di keluarga Ming Tian. Tiba-tiba adik laki-lakinya merasa kesakitan yang sangat luar biasa. Untungnya saat itu teman centil Ming Tian kebetulan sedang lewat, hingga akhirnya adik Ming Tian dapat segera ditangani dan diantarkan ke rumah sakit oleh temannya. Setelah ditelusuri, ternyata sumber penyakit tersebut berasal dari makanan yang sengaja dikirimkan oleh seseorang, di mana orang tersebut adalah Ma Yichen.
Seketika Ming Tian pun menjadi emosi dan segera pergi menuju kampus di mana Ma Yichen berada. Ming Tian yang berusaha menantang Ma Yichen, dia malah dituduh berbuat onar di akademi tersebut. 原来是你呀、惹不起的。住手！身为副社长，你这么欺负别人好吗？ Namun untungnya sang kapten tiba di saat yang tepat dan langsung melerai mereka. Dia juga menceramai anak buahnya atas perlakuan mereka terhadap Ming Tian. Setelah mendengar alasan Ming Tian mendatangi tempat tersebut, sang kapten pun berkata jika dirinya akan menyelidiki hubungan Ma Yichen dengan kejadian yang menimpa adik Ming Tian. Tak lama kemudian, Fang Yu dan teman-temannya juga datang ke tempat itu untuk menjemput Ming Tian. Suasana pun semakin memanas. Akan tetapi sebelum terjadi keributan, seorang dosen dari kampus Fang Yu sudah berada di sana untuk mencegah mereka semua. 我一定要代替明天。咦，这其中一定有误会，等我调查清楚。我们老知道。我看啊，就借这个机会，看你们呀！来呀，来呀，来呀，来呀！春花学姐，你怎么来了？ Singkat cerita, akibat kejadian tersebut, Ming Tian, Fang Yu, dan teman-temannya akhirnya dipanggil oleh kepala kampus dan juga dimarahi. Kejadian itu membuat Ming Tian terancam kehilangan beasiswa dan hampir dikeluarkan dari kampus. Di sini, Fang Yu dan teman-temannya berusaha untuk membela Ming Tian. Bahkan mereka juga rela jika harus dikeluarkan dari kampus. Mendengar hal itu, Ming Tian pun mulai berpikir ulang tentang sikapnya selama belajar di kampus ini. Jika di saat sebelumnya dia selalu berusaha untuk keluar dari kampus, namun kali ini Ming Tian memohon kepada kepala kampus untuk diberikan satu kesempatan lagi. Ternyata sikap Fang Yu dan teman-temannya membuat Ming Tian luluh dan bertekad untuk menjadi lebih kuat agar kelak bisa melindungi adik-adiknya. 这就是我现在的想法，求校长答应。方玉学姐。 Setelah semuanya selesai, Ming Tian menemui Fang Yu untuk berterima kasih. Di sini Fang Yu menjadi salah tingkah sendiri. Dia juga berkata jika dirinya melakukan hal itu bukan karena menyukai Ming Tian. Sontak Ming Tian menjadi terkejut namun segera berusaha untuk menetralkan suasana. Meskipun keduanya terlihat saling menyukai, akan tetapi mereka masih sama-sama malu untuk mengakuinya. Setelah mengenal Ming Tian, sebenarnya telah terjadi perubahan kepada diri Fang Yu yang semakin terlihat dari hari ke hari. Fang Yu mulai menikmati hal yang sederhana, seperti pada saat dia meminum teh dari gelas yang butut. Sebelum mengenal Ming Tian, sejak kecil dia terbiasa menggunakan peralatan yang bagus dan mewah, sesuai dengan kondisi keluarganya yang kaya raya. Di sini Fang Yu terlihat sedikit melamun sambil tersenyum sendiri. Lalu Ming Tian mengundang Fang Yu dan teman-temannya untuk makan di rumahnya sebagai ungkapan terima kasihnya. Di sini Fang Yu terlihat sedikit cemburu di saat temannya yang centil berusaha untuk mendekati Ming Tian. 你看看你脸都肿了，害了三位学姐。走走。 Singkat cerita, di keesokan hari terlihat Ming Tian yang bersemangat untuk memulai latihannya bersama Fang Yu dan kedua temannya. Di sini dia telah bertekad untuk menjadi lebih kuat agar bisa melindungi sang adik. Ming Tian yang sebelumnya sudah mendaftar kompetisi tinju, dia pun terlihat sedang berlatih di klub tinju dan menerima pelatihan berbagai macam teknik bertinju. Sementara itu, Fang Yu terlihat sedang bekerja di perusahaan kakeknya seperti yang biasa dia lakukan. Di sini, beberapa karyawan merasa jika Fang Yu mengalami perubahan sikap yang lebih positif dan ramah jika dibandingkan di saat sebelumnya. Tentu saja perubahan tersebut dialaminya setelah mengenal sosok Ming Tian. Singkat cerita, pada saat perjalanan pulang, Fang Yu menyempatkan diri untuk mampir ke kafe yang biasa dia lewati. Dirinya berniat untuk menemui si kelinci besar dan membelikannya secangkir kopi. Di sini Fang Yu pun curhat tentang masalahnya yang tak bisa bersikap biasa
di saat di depan orang yang dia sukai. Mendengar hal itu, si kelinci besar yang tak lain adalah Ming Tian, dia hanya bisa terdiam dan terus mendengarkan perkataan Fang Yu. Ming Tian pun bertanya-tanya, apakah sosok yang diceritakan itu adalah dirinya. Di sisi lain, Fang Yu pun belum menyadari jika kelinci besar itu sebenarnya adalah Ming Tian. Singkat cerita, keesokan harinya pelatihan Ming Tian masih berlanjut dan didampingi oleh senior centilnya. Di sini dia berlatih tentang teknik menghindari pukulan. Seperti biasa, si cewek centil ini selalu mencari cara untuk bisa menggoda Ming Tian. 明天，你没事吧？出拳！是的，宋小敏，丫头真的是一逮到机会就犯花痴啊！ Lalu, scene berpindah. Ming Tian terlihat melakukan pekerjaan paruh waktunya sebagai tukang cuci mobil. Di saat sedang bekerja, tiba-tiba Sun Hao dan kedua senior Ming Tian datang untuk membantu. Meski awalnya Ming Tian merasa tak menyetujui, dia pun tak bisa berkata apapun di saat mereka begitu memaksa untuk melakukannya. Di saat Fang Yu mengetahui hal itu, dia pun ikut datang ke tempat cuci mobil tersebut dan berpura-pura akan membersihkan mobilnya. Karena sebenarnya Fang Yu juga ingin bersama dengan teman-temannya untuk membantu pekerjaan Ming Tian. Kemudian mereka pun melakukan pekerjaan tersebut dengan keseruan dan keceriaan bersama. Terlihat Fang Yu yang begitu menikmati momen-momen tersebut sambil sesekali mencuri-curi pandang terhadap Ming Tian. Sebaliknya, Ming Tian juga beberapa kali melirik ke arah Fang Yu yang terlihat begitu ceria. Setelah pekerjaan selesai, Ming Tian mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya yang telah membantu. Meskipun sebenarnya dia sama sekali tak mengharapkan bantuan tersebut. Akan tetapi dia juga tak bisa menolak ketulusan hati mereka. Di sini Fang Yu hanya bisa tersenyum sendiri sambil mengingat momen di mana dirinya melakukan banyak hal demi hanya untuk bisa dekat dengan Ming Tian. Di keesokan harinya, Fang Yu meminta temannya untuk menemani latihan. Akan tetapi, teman yang tomboy itu menolak. Di saat bersamaan, Fang Yu tiba-tiba mendapatkan ide untuk mengajak Ming Tian latihan bersama. Kemudian saat Ming Tian melewati tempat itu, Fang Yu keluar dan bertemu dengannya. Seolah-olah pertemuan itu tak direncanakannya. Di sini Fang Yu berkata jika dirinya telah berjanji untuk mengajarkan ilmunya kepada adik-adik Ming Tian dan juga teman-temannya yang berada di Akademi Taekwondo. Tentu saja di sini Fang Yu berharap jika Ming Tian mau menjadi asistennya dan menemaninya pergi ke sana. Dengan begitu, mereka berdua akan sering menghabiskan waktu bersama. Selang beberapa waktu, Sun Hao menghampiri mereka berdua dan hal itu membuat Fang Yu merasa sedikit kesal karena Sun Hao memaksa untuk menjadi asistennya. Melihat situasi tersebut, Ming Tian berinisiatif untuk memotong pembicaraan dan beralasan jika hal itu adalah tanggung jawabnya karena berkaitan dengan adik-adiknya. Fang Yu pun tersenyum dan terlihat senang dengan sikap Ming Tian tersebut. Kemudian scene berpindah. Fang Yu dan Ming Tian sudah berada di Akademi Taekwondo untuk mengajari adik Ming Tian dan juga teman-temannya. Suasana menjadi begitu ceria dan sangat menyenangkan.我知道，刚刚你一直在偷瞄我，觉得呢，作为一个 S 级选手，应该教一些更炫的招数，是不是？ Singkat cerita, setelah kelas berakhir, Ming Tian dan Fang Yu pun berjalan menuju kampus sambil berbincang ringan, membahas tentang Taekwondo dan juga alasan Ming Tian menyukai olahraga tinju. Di tengah perjalanan, mereka melihat anak kecil yang sedang menangis karena layangannya tersangkut. Tanpa berpikir panjang, Fang Yu pun mengambilkan layangan tersebut dan mengembalikannya kepada anak kecil itu. 哎呀，太谢谢了，还不快谢谢姐姐？谢谢姐姐。哎。 Melihat kebaikan hati Fang Yu, Ming Tian menjadi kagum. Hingga akhirnya mereka berdua saling menatap malu. Sesampainya di kampus, Fang Yu mengajak Ming Tian untuk berlatih tanding di arena tinju. Di sini, Fang Yu menghujani Ming Tian dengan pukulan-pukulan.
di mana Ming Tian hanya bisa bertahan dan tak sekalipun membalasnya. Fang Yu pun menjadi marah dan bertanya-tanya tentang apa yang ditakutkan oleh Ming Tian. Mendengar hal itu, seketika Ming Tian teringat momen menyedihkan di mana saat ayahnya tak sengaja membuat lawannya terkapar dan tak mampu bertanding lagi untuk selamanya. Setelah dinasihati oleh Fang Yu, Ming Tian pun menguatkan tekadnya agar menjadi lebih kuat dan tak lagi terbayang oleh masa lalunya. 我不知道，你到底在怕什么呢？怕到宁愿挨打也不愿意打人，什么都不做，当然什么也改变不了了。 Singkat cerita, setelah latihan tersebut, Ming Tian pun pulang ke rumahnya. Ternyata Ma Yichen sudah berada di sana untuk menghadangnya. Di sini, Ma Yichen kembali memprovokasi Ming Tian. Di mana untuk kali ini Ming Tian berani melawan dan membuat Ma Yichen terpojok. Ming Tian juga memperingatkan Ma Yichen agar bersabar untuk menunggu di hari di mana mereka akan berduel di atas ring tinju. Ma Yichen pun segera kabur karena tak menyangka jika kali ini Ming Tian akan melawan. Kedatangan Ma Yichen tersebut ternyata membawa dampak positif bagi Ming Tian. Kegelisahan yang selama ini dia rasakan mulai menghilang perlahan. Kini dia menjadi semakin yakin dan percaya diri. Di keesokan harinya, Ming Tian kembali menjalani latih tanding dengan Fang Yu. Namun kali ini dia benar-benar dibuat babak belur oleh Fang Yu. 不要因为刺激姿势就放下防卫姿势。 Singkat cerita, sebelum turnamen diadakan, dua kampus terlihat mengadakan sebuah pesta bersama, di mana semua siswa harus menghadirinya. Pada saat proses masuk ke panggung, para siswa diharuskan melewati sebuah alat detektor, di mana ternyata kebanyakan dari mereka ketahuan membawa senjata, termasuk teman centilnya si Fang Yu. 这个是拿来配我包包用的。看了吧？这就开始，关灯。 Pada momen acara pesta kali ini, kedatangan Ming Tian membuat semua wanita terpesona akan ketampanannya. Di saat itu juga, dia datang dengan setelan jas elegan yang membuatnya jadi pusat perhatian. Fang Yu pun termasuk salah satu orang yang tak berhenti menatapnya. Bahkan sempat membayangkan jika Ming Tian akan mendekatinya dan mengajaknya berdansa. 一起跳个舞吧。 Di saat seperti itu, teman centilnya mulai bergerak untuk mendekati Ming Tian. Untung saja si cewek tomboy peka dan menghalang-halangi temannya itu sambil menyuruh Fang Yu untuk mendekati Ming Tian. Akan tetapi Fang Yu terlalu malu dan jaim untuk melakukannya. Sesaat kemudian Fang Yu melihat Ming Tian berjalan keluar dan dia pun mengikutinya sampai ke sebuah taman. Tentu saja Fang Yu menghampiri Ming Tian dengan 1000 macam alasan, seperti yang biasa dia lakukan. Di sini mereka berdua saling memuji penampilan masing-masing, di mana hal itu membuat keduanya menjadi canggung dan salah tingkah. Dengan malu-malu, Ming Tian meminta Fang Yu untuk mengajarinya berdansa, karena dirinya sama sekali tak pernah melakukannya. Hingga akhirnya mereka pun mulai berlatih dansa dan melakukannya di taman tersebut. Momen romantis tersebut membuat mereka berdua saling menatap dan tersenyum malu. Ming Tian mencoba mengingatkan saat awal-awal pertemuan mereka dulu, di mana ketika itu Fang Yu terlihat sangat cuek dan mengomelinya di taman tersebut. Mendengar hal itu, Fang Yu hanya tersenyum canggung, di mana sebenarnya dia merasa bahagia sekali.
Singkat cerita, Fang Yu mengajak Ming Tian untuk datang ke rumahnya dan memperkenalkan adiknya sebagai rekan latih tandingnya. Adik Fang Yu keceplosan dengan mengatakan jika Ming Tian yang mampu membuat kakaknya terpesona dan berubah sikap. Dengan setengah kesal, Fang Yu berusaha untuk mengalihkan pembicaraan dan memulai pertandingan mereka berdua. Di sini Ming Tian berhasil menang dari adik Fang Yu, di mana hal itu membuat Fang Yu terpesona. Sebelum pergi, adik Fang Yu sempat menyinggung tentang hubungan Ming Tian dengan kakaknya, yang membuat Fang Yu sedikit kesal. Setelah itu, mereka pun mengobrol santai di teras rumah. Di sini terlihat sikap Fang Yu terhadap Ming Tian sudah mulai terbuka. Dia juga bercerita tentang masa lalunya dan juga hubungan dengan sang kakek. Di sini terlihat Ming Tian yang mendengarkan dengan seksama dan serius. Lalu menambahkan jika Fang Yu adalah salah satu orang yang berhasil menginspirasinya hingga saat ini. Obrolan pun menjadi sangat cair untuk sesaat. Akan tetapi mereka pun seakan kehabisan bahan obrolan. Hingga akhirnya mereka berdua terdiam dan terlihat kembali canggung. Kecanggungan itu terus berlanjut sampai di dalam satu mobil, ketika Fang Yu mengantarkan Ming Tian ke tempat kerjanya. Yang mereka lakukan hanyalah saling mencuri-curi pandang dengan malu-malu. Di saat tiba di tempat kerjanya, Ming Tian pun terkejut saat melihat teman centil Fang Yu yang sudah berada di sana untuk membantunya. Singkat cerita, selepas jam kerja, mereka berdua pun pulang ke rumah Ming Tian untuk makan bersama. Akan tetapi, sialnya pada saat itu Fang Yu ingin membelikan banyak makanan untuk disantap bersama di rumah Ming Tian. Di saat melihat teman centilnya sudah berada di sana dan juga terlihat sangat dekat dengan Ming Tian, Fang Yu pun mengurungkan niatnya dan langsung berbalik pulang ke rumahnya. Kejadian itu membuat hatinya sangat kesal. Dia pun berbicara sendiri sambil menghabiskan semua makanan itu sendirian. Melihat hal itu, adiknya hanya bisa menebak jika Fang Yu saat ini sedang mengalami cemburu. Seketika Fang Yu mengarahkan tatapan tajam ke arah adiknya, dan hal itu membuat si adik menarik kembali kata-katanya. Dia pun akhirnya berusaha untuk mengembalikan suasana hati sang kakak. 一番心意全被这蛋渣给糟蹋了，解气了吧？ Singkat cerita, terlihat teman tomboy Fang Yu yang memberikan bantuan agar Fang Yu bisa mendekati Ming Tian. Dia terlihat berusaha menjauhkan si centil dari mereka berdua. Akan tetapi, si centil melakukan perlawanan dengan cara membuatkan makanan untuknya, di mana dia memang terkenal sebagai tukang masak yang handal. Akhirnya, si centil pun lepas dari kawalannya dan berhasil mendekati Ming Tian. Fang Yu pun menjadi sangat kesal di saat teman centilnya itu mengirimkan video kebersamaannya dengan Ming Tian. Sedangkan si tomboy hanya bisa meminta maaf kepada Fang Yu karena dia telah terjebak dengan kelezatan makanan yang dibuat oleh si centil. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Fang Yu memutuskan untuk belajar memasak. Saat ini suasana hatinya sedang panas dan termotivasi untuk bisa menyaingi masakan si centil. Fang Yu belajar memasak dari video YouTube dan berharap bisa menjadi chef handal hanya dalam waktu semalam. Setelah masakan selesai, Fang Yu menyuruh si adik untuk mencicipi makanan tersebut, di mana adiknya ini merasa sangat tersiksa. Di tempat lain terlihat Ming Tian yang sedang berlatih. Namun tiba-tiba dia harus berhenti karena mengalami cedera. Dia terlihat sangat kesakitan dan terpaksa tak bisa melakukan pekerjaan sebagai badut. Melihat hal itu, senior centilnya menawarkan diri untuk menggantikannya bekerja sebagai badut. Dan akhirnya Ming Tian pun menerima tawaran tersebut.
Namun sialnya di hari itu Fang Yu datang ke kafe itu dan curhat tentang kisah asmaranya. Mendengar curhatan tersebut, teman centilnya langsung membuka topeng badut itu dan membuat Fang Yu sangat terkejut. Di sini si centil juga bercerita tentang situasi sebenarnya, di mana orang yang tiap hari memakai kostum badut adalah Ming Tian. Seketika Fang Yu menjadi sangat syok saat mendengar hal itu. Dia tak bisa membayangkan betapa banyak isi perasaannya yang telah diketahui oleh Ming Tian. Setelah itu Fang Yu pun menemui teman tomboynya dan menceritakan kejadian yang telah dialaminya. Awalnya si tomboy memang sudah agak curiga tentang Fang Yu dan Ming Tian selama ini. Ditambah lagi dia melihat ada bekas luka minyak di tangan Fang Yu akibat mencoba untuk memasak beberapa hari sebelumnya. Di sini dia pun baru mendapatkan jawaban setelah Fang Yu hanya terdiam saat ditanya tentang perasaannya yang sebenarnya. Si tomboy berniat untuk membantu Fang Yu agar lebih dekat dengan Ming Tian. Sedangkan Fang Yu sendiri masih sangat kikuk dan malu-malu untuk menunjukkan rasa sukanya. Melihat hal itu, si tomboy pun menceramai Fang Yu dan membanding-bandingkannya dengan si centil yang selalu berusaha untuk mendapatkan hati Ming Tian. Di keesokan harinya, terlihat Fang Yu yang mulai berlatih untuk bisa mengatakan perasaannya terhadap Ming Tian. Di sisi lain, si tomboy juga berusaha untuk mempertemukan mereka berdua dengan segala macam alasan yang dibuat olehnya. Selain itu, dia juga menghalang-halangi si centil agar Fang Yu dan Ming Tian bisa menghabiskan waktu bersama. 不是说要单挑吗？来呀！ 明天，有人跟你说，明天我对你有点意思，你觉得？ Sementara itu, di tempat lain Fang Yu terlihat masih berusaha untuk merangkai kata-kata. Namun, tiba-tiba Ming Tian sudah berada di sana dan menyapanya. Di sini dia menanyakan tentang turnamen bela diri yang akan dihadapi. Kedatangan Ming Tian membuat Fang Yu menjadi sangat canggung dan kebingungan. Seketika dia pun lupa dengan semua kata-kata yang telah dipersiapkannya. Dan di saat dirinya akan mengatakan perasaannya, tiba-tiba saja bel berbunyi dan merusak momen tersebut. 其实我要上课了。 Kesempatan itu akhirnya terbuang sia-sia. Akan tetapi Fang Yu tak mau menyerah dan segera menyiapkan rencana lainnya. Karena ternyata rencana cadangan yang disiapkan oleh Fang Yu adalah masakan. Dia pun bergegas pergi ke tempat Sun Hao dan meminta untuk diajari memasak. Setelah itu, Fang Yu segera mempraktekkan pelajaran yang telah diberikan oleh Sun Hao tersebut. Di sini Fang Yu menyiapkan obat sakit perut untuk berjaga-jaga. Kali ini yang menjadi korban pertama Fang Yu adalah si tomboy. Si tomboy yang awalnya merasa cemas, dia pun berusaha untuk menyenangkan hati sahabatnya dan mencicipi masakannya. Di sini raut wajahnya yang semula pucat berubah menjadi senyum gembira. Tak lama kemudian, Fang Yu berkata jika dirinya akan segera menemui Ming Tian karena dia sudah tak mampu lagi memendam perasaannya. Mendengar hal itu, si tomboy menjadi senang dan memberikan semangat kepada Fang Yu. Di tempat lain, Ming Tian dan Sun Hao terlihat sedang duduk di sebuah taman. Di saat mereka sedang asyik mengobrol, tiba-tiba Fang Yu datang ke tempat itu dan berbicara kepada Sun Hao. Di sini mereka berdua terlihat sangat akrab hingga akhirnya membuat Ming Tian kesal. Kekesalan itu dilampiaskannya di tempat latihan. Ming Tian terlihat begitu emosi saat memukul Samsak. Seperti tahu yang sedang terjadi, si tomboy segera menghampiri Ming Tian dan menyuruhnya untuk berhenti. Di sini dia mengajak Ming Tian untuk pergi ke suatu tempat, di mana di tempat tersebut ada Fang Yu dan Sun Hao yang sedang membagi-bagikan makanan. Melihat hal itu, hati Ming Tian pun menjadi semakin kesal dan tak mau mendekat ke sana.
Tak lama kemudian, si Centil datang dengan membawa makanan yang dibuatnya untuk Ming Tian. Di sini, si Centil juga mendekatkan wajahnya ke arah wajah Ming Tian. Kejadian itu membuat Fang Yu merasa sangat marah dan juga kesal. 你刚刚的表现， Akan tetapi, cerita bersambung ke part 3. Terima kasih ya dulur karena sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk selalu pantengin terus channelnya Cak Dul ya dulur, agar kalian tak ketinggalan dengan video kami yang terbaru. Di sini Cak Dul undur diri, see you next.